Masih baru mas ini mas. Nggih. Yes, daripada cari kerja yo opus ya ternak kan prospeknya Nggih. kalau dilihat kan terus meningkat mas. Jadi kita putuskan untuk total beternak. Berarti ini pekerjaan utama mas? Pekerjaan utama mas. Ini benar pure ya mas, sudah bisa menopang ekonomi. Bisa mas, dengan kuantiti yang tertentu itu sudah bisa. Berapa mas untuk menopang ekonomi? Untuk menopang itu 25 ekor mas. 25 ekor? Indukan ya, Indukan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak desa, hari ini tadi kita habis USG di salah satu peternak domba. Nah, nanti kita akan tanya-tanya karena beliau ini biasanya beli produk di saya, terus ini mau USG, jadi sekalian kita videokan. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sahabat sapi mau izin tanya-tanya sambil keliling itu sakit nggak mas? Sakit mas, nggih monggo. Mungkin dari sini aja mas, nggih, biar kelihatan ada ternaknya. Nah di sini. Sebelumnya perkenalan mas, nama farm kalau ada, alamat sama nomor HP. Baik, kenalkan nama saya Saikur Rahman. Nama farmnya Suket Ijo Farm. Untuk alamatnya di Desa Bukur, Dusun Bukur, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Untuk nomor teleponnya nanti dicatat ya Mas Arju. Oh, siap. Jadi masih baru mas ini mas. Yes, daripada cari kerja yo opus ya ternak kan prospeknya kalau dilihat kan terus meningkat mas. Jadi kita putuskan untuk total beternak. Berarti ini pekerjaan utama mas? Pekerjaan utama mas. Amit sebelumnya ini breeding atau dagang kalau breeding mas kalau mas. Lah untuk Amit lagi nggih pengeluaran sehari-hari atau? Ya dari sini mas. Inilah anak-anaknya ini tak jual. Anaknya ini tak jual. Nggih. Yang ini dari makan untuk makan ya dia mereka ini. Jadi sekarang ngasih makan mereka. Nanti mereka ngasih makan gitu. Muter ya mas Ayu. Mulai kapan mas ikut ternaknya itu? November 2023 mas. Jadi belum ada setahun ya? Sudah sih, 1 tahun sudah. Belum. Ini Agustus. Oh iya Agustus. Belum ada setahun sudah menjadi penghasilan utama. Penghasilan utama mas. Dari awal memang kita udah niatkan untuk ini kan ada kalkulasinya. Oh jual cempe sekian, umur sekian. Jadi kita dari situ kan kita bisa hitung-hitungan bisnisnya. Oh dari misalkan coba mas jenengan hitung-hitungan mas, ini seneng lah teman-teman dibuat hitung-hitungan kok bisa belum 1 tahun sudah jadi penghasilan. Kalau dulu itu apa sebelum beternak? Sebelumnya saya kerja mas PT mas, PT. Cuman saya ngerantau dulu. Kerja di Batam saya dulu. Di Batam. Ya, di Batam sampai Juli 2023. Karena kondisi orang tua sudah sepuh ya kan, banyak sakit-sakitan, nggak ada yang nganter ke dokter. Jadi kami putuskan keluarga ini pulang ke sini sambil merawat orang tua, melihat pandangan apa yang mau bisa kita lakukan. Nah, ternyata dari beberapa teman kan menyarankan coba Samen ini ikut pelatihan dulu. Awalnya saya ikut pelatihan mas, sebenarnya nggak ada gambaran saya itu, ada gambaran nol ya mas ya? Nol lopo. Dari kecilnya pernah ngaret nggak dulu waktu masih kecil? Dulu pernah tapi kan ya konvensional tradisional ya. Tradisional. Kambing kibas ya pernah dulu dibawa kayak apa? Tengkulak itu mas. Yus kambale duwe egaan mas. Nah dari situ kan ternyata ternak itu secara basic dasar kan ada dulu. Tapi saya belum pernah, maksudnya secara pakannya saya nggak tahu awalnya. Nah ternyata disarankan teman itu ikut pelatihan. Jadi dulu kan ini mas ya tradisional lah, ya ngarit, ya angon, zaman kecil SD. SD, SMP kita jual, beliin sapi, basicnya dari situ lah. Belum ada analisa bisnisnya belum? Itu rugi atau untung nggak tahu ya? Untung nggak ngerti. Biasanya kalau di desa itu ternak yang dihitung
harga awalnya terus dijual untung, nggak dihitung biaya pakan dan lain-lain. Nah, habis itu pelatihan gimana Mas? Jadi pelatihan itu di salah satu farm di Kediri yang besar. Ya. Karena mengadakan pelatihan, nah dari situ wawasannya jadi terbuka Mas. Wawasannya terbuka kalau kita ternyata domba itu kan banyak macamnya. Banyak jenisnya. Ternyata ada yang nilai ekonomisnya itu bisa kita dapat. Jadi contoh kalau saya ini di sini kan dorper ya Mas. Dorper ya. Dorper. Jadi ADG-nya dorper itu kan tinggi. Jadi kita main di situ atau kita bisnisnya di situ. Jadi kita genjot pertumbuhan cempenya ini usia 3-4 bulan kita Mas. 3-4 bulan bobot 25 kilo. Ya udah kita jual kita lepas. Bagus memang sebenarnya. Sama mungkin dicupliki Mas analisanya. Ini analisanya dulu ya. Jadi awalnya itu kita nggak punya pejantan Mas karena beli dorper full blood itu kan mahal sekali. Dan kita juga kayak maju mundur lah dengan harga segitu itu kayak beli enggak gitu. Sehingga kita beli buntingan Mas. Kita beli buntingan, nah dari anaknya itu kita kumpulkan uangnya, kita sisihkan setengah, sebagian kita kumpulkan, sebagian kita untuk biaya sehari-hari. Kemudian akhirnya ya berkembang dikit-dikit, tambah dikit. Tapi benar-benar pure ya Mas, sudah bisa menopang ekonomi? Bisa Mas, dengan kuantiti yang tertentu itu sudah bisa. Berapa Mas untuk menopang ekonomi? Untuk menopang itu 25 ekor Mas. 25 ekor? Indukan ya? 25 ekor. Dengan hasil per bulan itu sekitar 2,5 sampai 3 juta Mas. Ibaratnya jual satu anak atau berapa? Enggak, kita biasanya 3 per 3 bulan jual 3 anak. Per 3 bulan jual 3 anak. 3 anak. Nah, dari 3 anak itu kan kita bagikan menjadi per bulan gitu ya. Itu sekitar 9 sampai 10 juta 3 ekor itu. Buatnya itu. Karena bobotnya kan kadang ya lebih Mas sampai 29 kilo, 30 kilo. Yang penting kita tahu cara pakan kembenya ini. Nah itu berarti kalau tinggal di desa, karena orang itu sebenarnya kebutuhan hidupnya itu bervariasi ya Mas ya. Tapi dengan di desa ini uang tadi kan kisaran 9 juta ya Mas. 3 juta pun udah cukup ya Mas. Cukup Mas. Nah, itu dari segi jadi benar-benar real. Sebelum 1 tahun bisa menjadi penghasilan utama dengan menjual 3 cempe per 3 bulan ya Mas ya. Sekarang kita kupas di segi teknisinya ya Mas. Populasinya dulu berapa? Sekarang sudah berapa? Awal ternak? Awal ternak 9 Mas. 9 ekor buntingan semua. Dari situ kita jual, kita belikan indukan lagi sebagian kita tabung untuk biaya untuk beli jantan Mas. Jadi sekarang totalnya 27 indukan. Wah, ini sudah menjadi ya 25 kan udah jalan tadi. 27 Mas. Nih, terus itu Mas. Pakan di sini apa Mas kalau di Suket Ijo ini? Kalau kita pakannya itu rumput segar Mas. Jadi kita nanam pakcong. Pakcong terus kita chopper tiap pagi sama sore. Jadi karena yang kita nggak ribet ya, sebenarnya lebih bagus ada silase juga ya, cuman silase itu tambah biaya lagi kan Mas, beli tongnya gitu. Jadi kemarin kita putuskan karena kan kita nggak ada kerjaan yang bikin ribet dulu Mas itu. Jadi yang penting jalan dulu lah dengan kondisi yang ada. Ternyata dengan sekarang ini ya nggak ribet-ribet kali gitu ya, cuman segar ya. Segar kita layukan 1 hari Mas. Kita layukan 1 hari. Kemudian pagi kita pakai konsentrat. Satu ini sekitar 2 on. 2 on satu domba. Satu domba kita kasih 2 on. Pagi aja atau sore? Pagi aja Mas. Sore enggak ya? Sore enggak. Karena kecuali yang laktasi Mas. Kalau yang laktasi gini kita
kasih sekitar setengah kilo. Setengah kilo. Pagi besar. dan sore. Jadi pagi 2,5, sorenya 2,5. Karena dia kan masih menyusui. Ya, ini jadi bagus perlu bagus. Kalau anak ini perlu tambahan crib feed atau enggak, Mas? Kalau lebih bagus sebenarnya ya sih Mas, cuman saya nggak ada. Tadi cuma itu aja ya tadi ya. Itu aja. Jadi lebih ke susu induk ya. Lebih ke susu induk. Baru di crib feed ketika dilepas HP. Ya sebenarnya gitu. Cuman kalau di saya kan sampai usia 4 bulan itu nggak tak sapeh Mas. Nggih. Jadi nanti disapehnya ketika tak jual. Jadi sistemnya tak pisahin kan. Kalau ini usia di bawah 2 bulan ini kumpul, jadi ada tempat anaknya sendiri ya. Oh ya, anaknya bisa kumpul ke sana. Oh ya, ini kan ada Ya, makanan khusus anak ya. Ya. Seperti ini namanya crib feed seperti ini teman-teman. Ini anak-anaknya di sini. Jadi untuk pakan seperti ini, terus kita dari mungkin pakannya pagi sore ya Mas ya. Pagi sore Mas. Jadi memang di Suket Ijo sebenarnya kalau masalah pakan itu hubungannya dengan bank pakan. Nah, bank pakan itu ada yang memang ditanam langsung, ada yang dibuat media penyimpanan. Ya. Jadi kalau di Suket Ijo itu ditanam langsung, jadi nggak disimpan model silase ataupun fermentasi. Masalah metode itu semua peternak masih punya itu kebijakan sendiri-sendiri. Ya. Saya juga sering lihat di peternakan besar, yang paling besar itu nggak ada yang nggak main silase. Karena kan kalau mau disilase udah habis lagi kan Mas, saking banyak ternaknya gitu. Jadi memang tergantung masing-masing farm. Kita lanjut ke kandang Mas. Kalau kandang ada berapa tipe di sini itu yang? Kita kandang sekarang ada sekitar 4 Mas. 4 ya? Tipe ya. 4 tipe ya. Untuk laktasi di bawah 2 bulan. Jadi ada kandang, ada anak. kandang induk anak, jadi Iya. anaknya bisa makan tanpa di itu ya. Itu sama induknya. Ya ini aja seperti ini teman-teman. Nah ini berarti makanannya sentrat ya Mas yang sini? Sentrat Mas. Konsentrat. Nah ini los konsentratnya. Los Mas. Los ya? Iya los. Kalau tadi kan 2 Iya. 5 2 on. 2 Kalau setengah on. Iya. Ini yang setengah on ya. 5 on. Oke. Terus ada kandang apa lagi Mas? Ini kandang buntingan Mas. Khusus yang bunting-bunting dipisahkan di Bunting sini. ya, ada 2. Sebenarnya ini ada 2, ada yang bunting muda sama bunting tua saya pisahkan. Karena Nah. bunting tua ini kita tambahin juga konsentratnya menjadi 3 on. Kalau yang ini? Kali ini 2 on tetap. Tetap 2 on setengah 2 ya? on, karena ada pengalaman Mas saya kalau kebanyakan sentrat juga nggak bagus. Kayak Besar di dalam atau gimana? apa ya, ada gangguan kehamilan. Kalau Iya. di sini ya nggak tahu Iya. di kandang teman-teman kayak ada pengalaman itu Iya. menjadi bisa membahayakan Iya. kandungannya. Oke. Tetap Terus yang ini usia kandungan ini usia kandungan 3 bulan lebih Mas. yang sudah melorot-melorot nggih. Susunya Sudah melorot-melorot nampak. ditaruh di sini nggih. Ini ditambah jadi 3 on. 3 on. Tadi kan 2 on. 2 on, jadi 3 on. Oh, nanti beranak jadi Jadi setengah ya, 5 on 5 gitu ya. on. Oh, ya. Terus yang ini Mas? Nah kalau ini kandang koloni Mas. Ini Ini kan anakan usia 2 bulan lebih. Jadi kalau saat makan itu saya kandangkan terpisah dengan induknya. Induknya ada di sebelah sana. oh yang sebelah sana nggih. Nah, induknya. induknya ada di sebelah sana. Nggih. Jadi dia kayak sistem buka tutup. Jadi karena ini kan sudah mau dijual, jadi istilahnya disapih secara alami ya. Latihan nggih. Latihan Latihan disapih. dipisahkan dari induknya. Nggih, terus ini Mas kandang apa nih? Ini kandang koloni Mas. Jadi ini kan baru datang Mas kemarin. Nggih. Jantannya. Jadi kan saya perhatikan jantan itu kalau ada betinanya itu ngalah deh. Jadi kalah pakannya ini. Oh alah nggih, akhirnya di Akhirnya karantina ya. karantina supaya dia asupan makannya juga nggak kurang itu Mas. Lagian dia baru adaptasi ya Mas dari Australia. Ini dari Australia, Australia, impor. Boleh dibocorin sampai berapa Mas? 35 Mas ini. 35 ya. Ini dulu jual cempe berapa dapat ini? Jual cempe 30 ini Mas. 30 cempe? Sorry. 15 cempe ya. 15 cempe. 15 cempe ini. 15 cempe. Jadi niki. Jadi ini sepintas saya lihat mungkin ini ya kandang induk anak plus pejantan ya. Ya. Jadi jantannya kalau bekerja Kalau di sudah selesai makan kita taruh sini. buka Mas. Nggih, nggih.
Siap. Terus yang niki kandang apa Mas? Ayo. Nah ini kandang eksklusif namanya. Nggih. Kandang melahirkan. Jadi begitu sudah hampir melahirkan langsung taruh sini atau nunggu melahirkan dulu? Nunggu tanda melahirkan Mas, karena kita kan di rumah terus kan, jadi tahu saat dia melahirkan kan ada tandanya, ketikanya turun dan lain-lain, langsung kita taruh di sini. Ini lemprak Mas. Di sini sampai berapa hari? Di sini seminggu Mas. Seminggu? Nah, seminggu kita taruh di sana langsung. Mubeng teman-teman. Mubeng terus ya. Nggih, mubeng. Gini. Terus mungkin apa lagi ya Mas ya yang perlu ditambahkan? Pakan sudah, perkawinan tubruk ya Mas ya. Ya koloni lah. Koloni. Mungkin tip-tip atau pesan-pesan buat peternak Mas yang mungkin baru memulai ini. Apa ya Mas ya? Kayaknya kalau pemula ini ngasih tip itu kurang tepat sebenarnya. Tapi kan jenengan belum 1 tahun sudah menjadi penghasilan utama. Mas, aku sebenarnya masih penasaran sih Mas. Kan satunya ditabung, satunya disisihkan itu gimana Mas? Atau tergantung kitanya ngaturnya atau gimana? Ya sebenarnya tergantung kita ngaturnya sih Mas. Ngaturnya gimana? Karena kan sebenarnya ya adalah tabungan kita untuk usaha ini ya sebenarnya. Cuman kita kalau mengeluarkan langsung banyak itu kan ragu-ragu ya. Kita harus istilahnya kalau orang itu tes ombak dulu ya. Bisa nggak kita melihara, gampang nggak perawatannya, kira-kira hasilnya itu bisa nggak cukup, nggak mencukupi gitu. Ketika kita sudah yakin bahwa hal ini bisa kita lakukan dan prospeknya secara hitung-hitungan itu bisa kita terima, jadi ya akhirnya ya tetap Mas, modalnya itu tetap ada yang keluar dari mulai 9 itu ya. Dari 9 nambah kan? Nambah. Jadi gitu tetap kita ngeluarin modal. Dari tabungan waktu kerja di Batam gitu. Dari tabungan. Tapi kalau sekarang sudah Mas. Jadi ya terakhir pejantan itu terakhir ya. Makanya dari situ kan kita sudah sebenarnya dari sebelum punya pejantan itu udah dari sini Mas kita ininya, karena Mami sudah dari sini nggih. Karena koloninya kan kita nitip dulu ke sana, dulu. Dan dari situ kan ada dipotongkan dari penjualan cempenya dan lain-lain. Itu sebenarnya udah bisa sebenarnya. Cuman kemarin kita pikir kan biaya untuk koloninya di sana itu kan bisa kita alokasikan untuk beli pejantan. Jadi gitu. Jadi intinya dari ini ya Mas Aiku, selama tadi 1 tahun mulai kita disubsidi dalam galon miring dapat maam dari domba itu kalau dari itu kan di 25 induk ya, 25 induk kita sudah bisa menjadi penghasilan utama. Kalau selama ternak itu hampir 1 tahun ini di bulan keberapa jenengan sudah mulai merasakan penghasilan? 25 itu saya di bulan ke 8 Mas kayaknya Mas. Ke-8 sudah bisa untuk sehari-hari ya Mas ya? Ke-8. Jadi memang ternak itu tidak instan teman-teman, minimal segitulah. Apalagi ya cepetnya Mas Aiku itu dia mulai dari buntingan itu loh. Jadi sudah bisa panen dan menjualnya. Ya ampun, matur suwun Mas Aiku. Ilmunya. Kapan-kapan mungkin kalau teman-teman mau tanya-tanya lebih detail nanti bisa komen, nanti tak tanyakan ke Mas Aiku. Siap. Oke, sekian dulu dari Suket 7 Farm. Saya pamit undur diri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.